ولا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به وقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Bab tabarroka, bab man tabarroka, bab tentang orang yang ngalap berkah, ngalap berkah dengan syajarah, dengan pohon, atau hajar, atau batu dan sejenis dari kedua itu, baik ngalap berkah dari pohon, batu, cincin, pakaian atau apapun. Ya, apa hukumnya? Ya, nanti akan kita bahas. Coba sekarang kita lebarkan dulu pendefinisian atau permasalahan tabarruk yang artinya ngalap berkah. Ya, perlu diketahui dulu tuh maksud dari tabarruk atau barokah. Ya, apa itu barokah? Apa itu tabarruk? Ya, barokah kita maknai juga nanti barokah. Al-barokah sebagaimana disebutkan oleh ahli bahasa, dia adalah an-nama wa ziyadah, yaitu tumbuh dan bertambah. Tumbuh atau tambah, itu barokah. Arti dari barokah tumbuh atau tambah. Az-ziyadah awin nama, itu barokah ya. Kalau tabrik yaitu ad-du'a bil barakah, yaitu mendoakan keberkahan seperti barakallahu fiik misalnya, atau doa untuk pasangan yang menikah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ini namanya tabrik, mendoakan, meminta kepada Allah keberkahan untuk yang dia doakan, gitu. Ya, dan barokah yaitu artinya bertambahnya kebaikan. Maka meminta keberkahan artinya meminta bertambahnya kebaikan dengan perbuatan ini atau itu. Itu arti meminta bertabarruk, ngalap berkah, yaitu cari berkah, cari kebaikan atau pahala lebih, kelipat gandaan kebaikan atau pahala lebih, itu tabarruk, ngalap berkah. Ya, permasalahan ngalap berkah ini sering terjadi kesalahan atau kesalahpahaman di masyarakat, sehingga yang tadinya orang niatnya baik tapi malah justru terjatuh ke dalam syirik, bahkan syirik besar, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Berbahaya. Jadi masalah tabarruk itu satu tema yang besar, yang meliputi kasus-kasus yang banyak sekali di Indonesia ini. Tabarruk, meminta berkah. Sebelum kita nanti ke kitab tauhid, akan kita jabarkan dulu tentang barokah dan juga tabarruk ini, sebelum ke masalah pohon atau bebatuan dan semisalnya. Ketahuilah bahwasanya keberkahan itu dari siapa? Dari Allah. Keberkahan itu dari Allah. Karena untuk menambahkan rezeki,
menambahkan keimanan, menambahkan pahala, itu hanya Allah yang mampu. Tidak ada makhluk yang mampu untuk memberkahi. Maka tidak boleh ada seorang atau individu, baik dia tokoh, ulama, ustaz, siapapun dia, untuk mengatakan saya berkahi kalian. Enggak boleh. Itu kalimat tidak boleh, kalimat haram seperti itu. Aku berkati diri kalian. Itu biasanya kalau di agama lain ada kayak gitu. Aku berkati kalian. Enggak boleh. Karena yang memberkati adalah Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi perbuatan memberkati hanya Allah Ta'ala yang melakukannya. Adapun makhluk tidak bisa memberkati orang lain atau pihak lain. Tapi makhluk atau hamba Allah bisa meminta berkah atau keberkahan atau memohon keberkahan dari Allah. Bisa juga dia melakukan sesuatu atau amalan yang syar'i yang menghasilkan keberkahan dari Allah terhadapnya. Bisa. Adapun memberkahi dia nggak bisa. Memberkahi dia tidak bisa. Ya. Kemudian bertabarruk, ngalap berkah, itu ada yang masyru', ada yang mamnu'. Ngalap berkah itu ada yang disyariatkan dan ada yang terlarang. Ada yang disyariatkan, ada yang terlarang. Dan dari ngalap berkah yang terlarang itu ada yang syirik dan ada yang bid'ah. Ada yang syirik, ada yang bid'ah. Dan dari yang syirik, ada yang syirik besar, ada yang syirik kecil. Dari yang bid'ah pun bisa juga syirik kecil atau syirik besar. Ala kulli hal akan kita klasifikasikan masalah hukum-hukum tabarruk, ya. Hukum-hukum ngalap berkah. Jadi kita tahu tadi ngalap berkah itu ada tabarruk yang masyru' dan ada tabarruk yang mamnu'. Harus diklasifikasi, dipetakan dulu biar paham. Ya, dipetakan dulu biar paham. Tabarruk yang disyaratkan dan ada yang kedua tabarruk yang mamnu', tidak disyariatkan. Ya. Yang mana nanti dia itu bisa bid'ah atau syirik. Tabarruk yang masyru' dulu biar tahu deh. Tabarruk yang masyru' ada beberapa macam. Yang pertama, bertabarruk dengan zat Nabi dan atharnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tabarruk dengan zat para nabi, bukan Nabi Muhammad SAW saja, tapi semua para nabi dan rasul. Dan atharnya, athar di sini, athar itu bisa serpihan yang keluar dari, yang terpisah dari Nabi SAW, seperti rambutnya Nabi, seperti juga bajunya Nabi, ya, atau keringatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hal-hal lain dari tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terpisah dari tubuhnya. Dan tubuh beliau secara zat itu bisa seseorang bertabarruk dengannya. Dan juga yang terpisah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu keringat, bahkan air liur, rambut, baju, ya pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu seseorang bisa bertabaruk dengannya, dan itu syar'i. Dan itu syar'i. Sebagaimana sebagian sahabat bertabaruk dengan zat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi secara zat, ya. Dan juga apa-apa yang terlepas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti misalnya sebagian sahabat bertabaruk dengan air yang memancar keluar dari jemari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengambil wudu dari situ. Ya. Ini tabarruk yang syar'i. Hanya saja tabarruk dengan zat Nabi SAW atau hal yang terpisah dari Nabi SAW untuk zaman sekarang itu boleh dibilang tidak bisa, karena apa yang terlepas dari Nabi? Ada dihikayatkan, coba antum cari misal di Google, anda mau nyari juga, ya, rambut Nabi, ya. Coba Anda cari di Google dengan
dengan kata kunci rambut Nabi berkah. Nah, di sini ada dari situs sufimuda.net. Anda belum pernah buka, tapi coba buka. Pasti ada batil di dalamnya, ya. Soalnya ada sufinya, ya. Rambut Nabi berkah. Nah, lihat di sini, di kalangan umat Islam menjadi hal yang biasa mengambil berkah dari suatu tempat atau suatu benda yang ada hubungannya dengan orang yang dekat dengan Allah atau wali Allah. Ini kalimat udah salah, ya. Maksudnya mengambil berkah dari suatu tempat atau suatu benda, ini yang salah. Kadang-kadang mengambil berkah itu mengambil sesuatu dari zat tersebut. Ya, tradisi ziarah ke makam wali, ya, dan seterusnya diterus di sini. Ya. Dan bertabaruk atau mengambil berkah dari benda-benda yang berhubungan dengan wali Allah. Masalah wali Allah di sini siapa? Kalau nabi dan rasul, iya bisa. Tapi sekarang mana? Ya. Kemudian yang mereka maksud wali Allah ya wali versi mereka kemudian. Ya. Yang mana itu salah. Karena para sahabat sebaik-baik sahabat saja Abu Bakar, Umar dan seterusnya radhiyallahu anhum tidak ada yang bertabaruk dengan zat Khulafaur Rasyidin atau baju mereka atau apa mereka. Lalu sekarang banyak wali-wali yang disangkakan ya sebagai wali. Orang-orang bertabaruk dengan makamnya, dengan zatnya, dengan liurnya, dengan kobokannya, dengan kopinya, dengan sisa makanannya, dengan dan seterusnya. Ini udah salah. Tapi dinafikan di sini tradisi ini bukanlah suatu hal yang diada-adakan atau bid'ah. Tapi sudah ada sejak zaman Nabi. Betul ada zaman Nabi, para sahabat bertabaruk dengan zat Nabi, betul. Tapi itu Nabi dan Rasul. Yang ada sekarang bukan Nabi dan Rasul, melainkan ya orang-orang yang dianggap wali yang belum tentu wali, melainkan mubtadi', ahli bid'ah. Ya, yang senang dengan penghormatan orang terhadapnya, gila penghormatan. Ya. Nah, kemudian nanti di sini ya dengan dalil-dalil yang disebutkan, maka di sini lihat rambut-rambut Rasul sampai saat ini masih ada tersimpan baik di berbagai tempat. Di antaranya di Turki, di Masjid Sayyidina Husain dan di Masjid Sayyidi Ahmad Badawi Mesir. Jadi rambutnya itu kemana-mana. Rambutnya Nabi. Tentu tidak semua orang bisa mendapatkan rambut Nabi, menyimpan dan mengambil berkah dari rambut tersebut. Syukur alhamdulillah setelah Nabi wafat, Allah masih menempatkan para kekasihnya yang meneruskan dakwah dari Nabi. Ya. Islam secara zahir dan batin diteruskan oleh ulama pewarisnya, mewarisi ilmu zahir dan mewarisi ilmu batin. Ilmu batin berupa nur ilahi yang ada dalam diri Nabi. Dengan mendapatkan warisan itu, yaitu rambutnya Nabi, maka kita akan bisa mengambil berkah dari apa-apa yang ada di dalam guru mursyid. Mursyid ini istilah sufi, ya. Sebenarnya mursyid itu istilah sufi untuk guru. Untuk bawahnya yaitu murid. Murid itu istilah sufi. Di kita murid, ya kan? Murid itu aslinya dari istilah sufi. Ya. Banyak gak orang namanya mursyid? Mursyid Effendi banyak kan? Ya kan? Mursyid. Itu bagus nama itu, tapi memang aslinya dipopulerkan dengan istilah sufi. Begitu juga dengan murid. Begitu juga dengan orang-orang yang namanya arif. Itu istilah yang dipopulerkan sufi, itu arif, ya. Yang ada dalam guru mursyid sebagaimana umat zaman Nabi yang masih hidup mengambil berkah dari Nabi. Sehingga di sini syubhatnya, ikhwan. Mereka menyamakan antara guru, mursyid, kiai, ustadz, wali seperti zatnya Nabi SAW yang bisa kita bertabaruk dengan zat guru ini. Sehingga makanya kita lihat kalau habis pengajian tabligh akbar atau apa, ya, itu dicium tangannya bolak-balik dicium. Kalau mungkin gurunya itu nyuruh nyium kakinya itu, dicium tuh kaki. Kemudian beberapa murid pakai botol aqua. Ya, beli aqua ada botolnya, kemudian minta digituin sama sang ulama ini. Kemudian ulama itu gitu diludahin. Dan ulama berbangga dengan itu, makanya senang kan dihormati sama orang. Ya, ini bisa menjadi tauhid, ya, senang disembah gitu loh. Nah ini
menjurus kepada kesyirikan, bertabarruk seperti ini, ya. Kemudian mengaku-ngaku keturunan dari salah satu nabi di antara nabi-nabi Allah. Yang mana antum keturunan Nabi Nuh alaihissalam, ya kan? Betul nggak? Antum keturunan Nabi Adam alaihissalam. Antum keturunan siapa? Malah melet. Ya. Taib. Jadi yang pertama tabarruk yang masyru' dengan zat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini untuk zaman sekarang bagaimana? Ya. Bisa juga tabarruk dengan petilasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tempat Nabi sholat, atau tabarruk dengan yang disebutkan oleh Nabi SAW, raudhah misalnya, sholat di sana, itu syar'i. Tetapi untuk sekarang gimana? Kalau petilasan itu di Gua Hira enggak syar'i. Kenapa? Karena ketika itu belum, waktu Nabi SAW bertahannuts atau berta'abbud di Gua Hira itu belum ada turun syariat, maka tidak syar'i berta'abbud di sana. Sebagian dari orang di Jabalur Rahmah, ya, pernah ke Jabalur Rahmah? Bukan Jabalur Rahmah nama masjid memang di Tangerang, ya, tapi bukan itu. Jabalur Rahmah di Saudi sana, ya, banyak orang bertabaruk di situ, salah. Atau orang kemudian di sana bertabaruk dengan cara memohon kepada Allah Azza wa Jalla, atau pasangan suami istri agar ikatan cintanya abadi selamanya. Karena Jabalur Rahmah gunung rahmat, yang ada riwayat yang walaupun dhaifah, itu Nabi Adam ketemu dengan istrinya di situ ketika di dunia, di bumi. Allahu a'lam. Tapi banyak orang kemudian menjadi khurafat, menjadikan mereka bertabaruk di situ, dan ya kalau minta jodoh di situ. Ya, padahal kali jodoh deket ya. Ayo jauh-jauh ke sana, minta jodoh ke Jabalur Rahmah. Di Saudi sana ketika umrah. Ya, masih jomblo, masih bujang, kemudian umrah ke sana. Ya, dengan tujuan bukan ke Ka'bah atau apa, ya Ka'bah selingan, tapi yang penting ke Jabalur Rahmah untuk nyari apa, minta jodoh. Sama Allah memang mintanya, tapi di sini menjadikan perantara Jabalur Rahmah sebagai penguat, maka ini bisa menjadi syirik kecil. Capek-capek umrah 25 juta keluar, di sana mendapatkan syirik kecil, masya Allah. Ya, taib. Tabaruk dengan zat Nabi atau athar, ya, bekas dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di masa hidupnya bisa itu, salaman dengan beliau, memeluk beliau atau dipeluk beliau, atau meminum dari gelas bekas beliau, dan seterusnya. Tabarruk, ya. Tapi ini Nabi SAW. Nabi SAW pernah diberikan semacam, ya, pakaian berwarna putih, ya, seperti pakaian berwarna putih, ya, jubah warna atau semisal itu. Nah, oleh seorang perempuan, dikata perempuan ini, saya jahitkan ini untuk engkau ya Rasulullah. Maka Rasulullah terima pemberian itu, ya. Baru dipakai, ada seorang sahabat, ya Rasulullah bagus banget itu pakaiannya, boleh dong ya Rasulullah buat saya. Dia diminta sama orang itu. Maka kemudian Rasulullah pun bilang sebentar. Rasulullah pulang ke rumah, ganti baju, kemudian dikasih sama Rasulullah pakaian itu. Iya, pemurah, Rasulullah pemurah ini. Ngasih itu pakaian yang baru dikasih sama orang. Ya, pakaiannya warna putih, putih banget. Maka orang-orang pun, para sahabat yang lainnya kemudian mempertanyakan, antum gimana? Antum kan tahu Rasulullah itu kalau karakter Rasulullah kalau diminta beliau tidak akan menolak untuk memberi. Maka itu kan itu pakaian Rasulullah baru dapat, baru dikasih, antum malah minta. Gitu kan? Enggak sopan gitu kalau orang sekarang. Ya. Maka kata sahabat tersebut, kalian tidak tahu maksud saya. Saya ini minta pakaian ini dari Rasulullah SAW, ya, untuk dijadikan sebagai kafan saya. Maka kemudian suatu saat sahabat ini mati, wafat, dikafankan dengan pakaian yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Taib. Itu di semasa hidupnya bertabaruk seperti itu, enggak masalah. Kalau sekarang mana pakaian Rasulullah, rambut Rasulullah? Ada di Turki, ada di mana? Wah, di foto-foto rambut Rasulullah. Ada di internet itu. Cari aja. Rambut Rasulullah warnanya hitam. Ya. Taib. Itu tabaruk dengan zat Rasulullah atau dengan bekasnya Rasulullah SAW. Kemudian tabaruk yang masyru' yang kedua adalah tabaruk dengan perkataan, perbuatan, tempat, waktu, dan makanan. Bisa.
Ya. Yang mana tabaruk jenis kedua ini memerlukan ya dalil juga. Tabaruk dengan perkataan, ya, dengan zikir misalnya. Bertabaruk dengan zikir bisa. Terutama baca Al-Quran. Karena Al-Quran itu berkah. Maka membacanya berkah. Terutama sekali membaca surat Al-Baqarah. Kata Nabi SAW, Iqra'u surat Al-Baqarah, fa inna akhdaha barakah. Bacalah oleh kalian surat Al-Baqarah, karena sesungguhnya mengambilnya adalah berkah. Yaitu membacanya, menghafalnya, memahaminya berkah. Dan Al-Quran semuanya berkah tanpa kecuali. Maka membacanya adalah berkah. Ini tabarruk dengan perkataan. Dan zikir-zikir lainnya, zikir pagi petang yang sesuai sunnah, berkah semuanya. Semua sunnah itu berkah. Kemudian at-tabarruk bil af'al, yaitu ngalap berkah dengan perbuatan. Tapi harus pakai dalil. Ya. Seperti disunnahkan ngumpul saat makan. Itu sunnah. Ya sendiri-sendiri boleh, cuman ngumpul saat makan, apalagi satu rantang, satu wadah, itu sunnah. Bagus itu, ya. Atau misalnya antum ngumpul makan dengan keluarga di meja makan, itu sunnah juga, berkumpul saat makan. Dan ini berkah. Dengan perbuatan ini berkah, ya. Juga hal-hal lain seperti ada hal-hal lain dari amalan-amalan, semua berkah, salat terutama. Kemudian juga ada berkah lainnya, misalnya berkah sesuai dengan zaman atau tempat, ya, tempat atau zaman. Kalau tempat seperti apa? Seperti masjid-masjid, terutama sekali masjid yang 3 itu. Ya, kata Rasulullah SAW, ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Sebaik-baik daerah yang Allah Ta'ala suka itu masjidnya. Masjid ini berkah. Lebih berkah lagi 3 masjid yang terbaik, yaitu Masjidil Aqsa, ya, Baitul Maqdis, Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Semua itu jauh lebih berkah lagi. Tapi keberkahan tempat ini bukan keberkahan zat dalam artian keberkahan yang bisa berpindah ke antum. Enggak, bukan itu maksudnya. Paham enggak maksudnya? Bukan berarti keberkahan masjid-masjid ini keberkahan yang secara zat bisa berpindah ke antum. Antum pegang masjid ini, langsung kemudian antum jadi orang berkah, jadi wali. Ya, enggak gitu. Ya. Antum pegang ini masjid, antum cium pintunya, antum langsung berkah hidupnya. Bukan gitu. Pindah keberkahan pintu masjid ke diri antum. Enggak gitu. Tapi keberkahan yang dimaksud adalah banyaknya kebaikan yang akan antum dapatkan, pahala dan keberkahan hidup jika antum mengamalkan apa-apa yang sesuai sunnah di masjid-masjid tersebut. Makanya sholat di sana berbeda dengan sholat di masjid Raudhat. Ini masjid apa? Nurul Jannah. Ini masjid apa namanya? Raudhatul Jannah atau Nurul Jannah? Hah? Nurul Jannah. Oke. Iya. Baik. Kemudian mengambil tabarruk dengan yang syar'i dengan waktu. Waktu yang berkah seperti apa? Ramadan di 10 malam terakhir contohnya. Kemudian di hari Arafah. Kemudian hari Jumat dan seterusnya. Itu waktu-waktu yang berkah. Artinya bukan berarti ketika waktu itu berkah maka semua orang itu dapat berkah semuanya. Enggak juga. Artinya adalah orang yang beramal sesuai sunnah pada waktu-waktu berkah tersebut, dia besar pahalanya gitu. Besar efeknya, kebaikannya buat dia itu besar. Ya. Baik. Kemudian juga di antara makanan ada yang berkah yang dikhususkan. Seperti kurma ajwa misalnya. Ya, habbatus sauda misalnya. Mengobati semua penyakit kecuali kematian. Ini berkah. Ya. Sayangnya kadang-kadang yang namanya keberkahan itu dipolitisir oleh sebagian pihak. Gitu loh. Sehingga menghasilkan uang dan merugikan orang. Habbatus sauda dicampur-campur gitu. Kemudian jadinya kadarnya sedikit tapi
berita komposisinya sekian, kemudian khasiatnya begini begitu, masya Allah. Sampai madu kemudian ada dicampur-campur, taunya gula doang isinya. Ya, orang nyari kesembuhan malah tambah sakit. Nah ini luar biasa itu dosanya itu. Taib, itu tadi berkah yang masyru'. Ada juga berkah yang tidak disyariatkan, yaitu ini berkah yang banyak terjadi ini di Indonesia terutama ya. Berkah seperti ini, mengambil berkah tabarruk yang tidak disyariatkan, yang mamnu'. Ada tabarruk syirki dan ada tabarruk bid'i. Ngalap berkah yang bersifat syirik dan juga ada ngalap berkah yang bersifat bid'ah. Tapi ngalap berkah yang bersifat bid'ah pun kadang-kadang juga syirik gitu loh. Taib, tabarruk syirki yaitu ngalap berkah yang bersifat syirik adalah ketika meyakini di sini. Jadi ada tabarruk yang syirki, ada yang syirik besar, ada yang syirik kecil. Ada yang syirik besar, ada yang syirik kecil. Tabarruk yang berupa syirik besar adalah ketika dia meyakini bahwasanya dia meyakini bahwasanya hal tersebut bermanfaat atau bermadarat dengan sendirinya secara zat. Bermanfaat atau bermadarat dengan sendirinya secara zat. Nanti itu contohnya nanti akan kita sebutkan ya. Dia meyakini benda tersebut keramat dan berpengaruh secara zat, memberikan manfaat atau madarat secara zat. Nah ini tabarruk syirik yang besar, mengeluarkan pelakunya dari Islam, gitu ya. Itu yang 1A. Yang 1B yang syirik kecil, kalau dia tidak meyakini hal tersebut, meyakini seperti yang tadi di atas, meyakini Allah lah yang memberi manfaat atau madarat, tetapi dia menjadikan ini sebagai sebab tanpa dalil, menjadikan ini sebagai wasilah atau sebab tanpa dalil. Ya. Insyaallah akan ada, nanti akan tersebutkan contoh-contohnya insyaallah. Yang ini, yang kedua ini syirik kecil dan dia juga tabarruk yang bid'i, model kedua juga, tabarruk yang bid'i. Ya, menjadikan suatu hal yang tidak ada nasnya sebagai perantara keberkahan. Sebagai perantara keberkahan. Begitu ya. Dan perbuatan yang dilakukan juga tidak ada dasarnya. Bahkan contoh misalnya seseorang yang kalau kita lihat di Mekah, di Ka'bah, ya, itu banyak yang berusaha untuk megang-megang kiswah Ka'bah. Mereka mengira bahwa saya dengan memegang atau menyentuh-nyentuh, ngusap-ngusap kiswah Ka'bah itu, mereka akan mendapatkan keberkahan. Nah, ini salah, ini bisa syirik kecil, karena bukan itu sebabnya. Ya. Orang-orang banyak yang berusaha mencium Hajar Aswad, sunnah bukan? Sunnah. Ya. Kalau nggak bisa, ya di salam diangkat tangan ke arah Hajar Aswad. Tapi di sini yang kemudian memegang atau mencium Hajar Aswad, apa niatannya? Kalau niatannya ikutan Nabi SAW, maka ini sebagaimana Umar bin Al-Khattab yang berkata, ya, kalau saja ini saya tidak pernah melihat Nabi Muhammad SAW menciummu atau memegangmu, enggak bakal aku lakukan. Nah, tapi kalau misalnya mencium di sini karena apa? Karena meyakini bahwasanya batu ini ya memiliki sesuatu kekuatan yang bisa membuat hidup dia bahagia atau apa, ini bisa jadi syirik besar karena bergantung pada batu itu, seolah-olah batu itu Rabb, punya kekuatan tersendiri tanpa kehendak Allah Azza wa Jalla. Ya, ini orang pun banyak yang sesat dalam masalah ini. Ya. Yaitu masalah tabarruk yang
Dilarang ya, itu yang itu. Kita langsung ke kitab aja setelah ini. Ya supaya ada sampelnya, lihat. Bab 8, orang yang mengharap atau bertabarruk ngalap berkah kepada pohon, batu dan sejenisnya. Ya firman Allah Azza wa Jalla, "Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata ats-tsalitsatal ukhra." Terangkanlah kepadaku wahai kaum musyrikin tentang Al-Lat, Al-Uzza, Manat, ya. Mana mainannya mana? Di dalam. Lat, tentang Lat, Uzza, Manat yang ketiga, ya. Dan yang terakhir Manat. Di sini ada 3 pihak. Pertama Lat, bisa dibaca dengan Lata atau Lata, ya. Ini khilaf di antara ulama, kalau dibacanya bagaimana. Kalau dibaca Lata, maka dia adalah nama sebuah batu besar berwarna putih yang di atasnya dipahat sebuah rumah, ada di Taif. Tapi kalau misalnya ada qiraah yang membaca Lata, maka ini aslinya adalah orang yang dulu biasa membuat adonan roti untuk jemaah haji. Ya, orang bagus, berjasa buat orang-orang yang mau haji. Kemudian meninggal, ya meninggal. Orang-orang pun kemudian mulai beriktikaf di kuburannya. Itu. Jadi asalnya kesyirikan awalnya itu dari al-ghulu fi shalihin, yaitu sikap berlebihan terhadap orang-orang soleh. Kalau ada majelis taklim mengajarkan itu, maka jauhi. Biasanya malah gurunya itu ngajarin supaya orang-orang berlebihan, dan dia senang ketika orang-orang berlebihan kepadanya. Seperti yang tadi, senang ketika dicium bolak-balik, ya. Kemudian senang ketika ada orang minta di airnya diludahi atau apa, ngambil berkah ludahnya. Padahal ludahnya sama dengan ludah kita. Semua ludah kita tuh ya sama ludah, namanya air liur. Yang kalau itu ustadz atau kiai ngiler, sama ilerannya. Ilernya kemudian ditampung sama murid-muridnya. Terus mau diapain terus? Nyari berkah iler, ya. Gitu. Karena dia wali. Wali kelas, betul, ya. Kemudian Al-Uzza. Al-Uzza itu nama sebuah berhala yang berupa sebuah pohon samur yang di sekelilingnya dibuat bangunan dan diberi kelambi, ya. Terletak di antara Makkah dan Taif. Jadi di tanah Arab pun ada seperti ini dulu, orang-orang musyrikun. Kemudian ada Manat. Itu suatu berhala berupa patung berbentuk manusia. Ya, yang mana semua kalau misalnya kita perhatikan dari Lat, Uzza, Manat, ketiga-tiganya kata sebagian ulama itu modifikasi dari nama-nama Allah sebenarnya. Lat, Al-Lat dari Allah. Uzza dari kata Aziz, Al-Aziz. Kemudian Al-Manat dari kata Al-Mannan. Semua itu nama-nama Allah. Ada yang mengatakan seperti itu dari sebagian ulama. Kemudian alakumudz dzakar wal untha. Yes. Apakah pantas anak laki-laki untuk kalian sedangkan anak perempuan untuk Allah? Karena mereka di sini menganggap bahwasanya malaikat itu adalah banatullah, anak-anak Allah. Itu akidah kaum musyrikin ketika itu, banyak yang menganggap malaikat itu adalah anak-anak Allah perempuan. Nauzubillah. Kalau orang Nasrani bilang Isa anak Allah, nauzubillah dari kalimat ini, laki-laki. Yahudi bilang Uzair anak Allah, laki-laki. Orang-orang musyrikun di daerah Arab bilang malaikat adalah anak-anak Allah perempuan. Tuh, lengkap tuduhan mereka kepada Allah. Ya. Alakumudz dzakar wa lahul untha tilka idzan qismatun dhiza. Akidah yang ada seperti itu, yaitu perempuan, malaikat adalah anak-anak perempuan Allah, itu teradopsi oleh orang-orang barat sekarang. Sebenarnya tanpa disadari. Makanya dalam English angel itu bisa dimaknai bidadari, bisa dimaknai malaikat. Karena akidah yang salah menyamakan bidadari dengan malaikat. Beda, hurun 'ain dengan malak itu beda. Malaikat ada malaikat, bidadari ada sendiri. Ya kan?
bidadari di surga nanti, dan malaikat di mana yang tempat mereka bertugas. Ada yang di surga, ada yang di neraka, ada yang di kubur, ada yang malaikatul maut, ada pencatat amal dan seterusnya. Malaikat itu bukan angel, bukan. Maka kalau bisa kita katakan malaikat, angel, bidadari. Karena bidadari itu bagus, indah. Iya. Dan keyakinan orang-orang itu rusak, mereka nggak mikirin ya. Kadang-kadang di kartun-kartun kalau orang mati pakai apa? Pakai sayap dan ada ini seperti angel. Iya. Begitu ya. Ya, kerusakannya juga berefek pada sampai orang-orang barat sekarang. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Itu adalah hanyalah nama-nama yang diada-adakan oleh kalian dan oleh bapak-bapak kalian. Allah tidaklah menurunkan suatu keterangan pun untuk menyembah semua itu. Lat, Uzza, Manat, enggak ada. Iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus. Mereka tiada lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan dan keinginan hawa nafsu semata. Jadi banyak ahlul bid'ah dan musyrikun, mereka itu hanya menyangka sesuatu seolah-olah itu benar gitu loh. Padahal belum ada dalil, tidak ada dalil, disangka itu baik, istihsan, maka mereka adopsi. Dan juga wa ma tahwal anfus, dan apa yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ya, itu orang-orang banyak seperti itu terjebak di masalah ini. Walaqad ja'ahum min rabbihimul huda. Padahal sesungguhnya telah datang hidayah dari Rabb mereka kepada mereka. Tapi itu satu ayat pertama atau potongan pertama. Yang kedua, dalam kitab Tauhid ada hadis dari Abu Waqid Al-Laitsi. Beliau bercerita, "Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain." Kami telah keluar, sedang keluar untuk berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Hunain. Wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin. Kami saat itu dalam keadaan baru saja lepas dari kekafiran, artinya baru meluk Islam. Jadi waktu jalan ke Hunain mau perang, waktu itu para sahabat ini yang baru masuk Islam, beberapa sahabat baru masuk Islam. Walil musyrikina sidratun ya'kufuna indaha. Kemudian dilihat kaum musyrikin mempunyai sidrah, sebatang pohon bidara. Ya'kufuna indaha, tempat mereka itu bernaung di situ, berdiam diri di situ. Wa yanutuna biha aslihatahum, dan mereka menggantungkan senjata-senjata perang mereka di batang-batang pohon tersebut. Tapi sekarang pertanyaannya ikhwan, mereka berdiam di situ, i'tikaf ya. Mereka gantungin senjata di batang-batang pohon itu. Ada enggak keyakinan tertentu di situ? Pasti ada. Yaitu untuk memperkuat diri mereka, memotivasi mereka. Di sini berarti ada keyakinan bahwa pohon ini memiliki kekuatan supranatural kalau kata orang sekarang. Kekuatan super yang bisa membantu mereka. Nah, ini kesyirikan besar, kufur, syirik besar ini. Maka pohon tersebut dinamakanlah Dzatu Anwat. Dzat Anwat, disebut Dzat Anwat karena Anwat itu gantungan. Banyak gantungan senjata di situ. Ya, famarorna bisidratin. Kemudian kami pun melewati sebatang pohon bidara tersebut, maka kami berkata, "Ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat." Ya Rasulullah, tolong dong ya Rasulullah, buatkanlah kami dzatu anwat sebagaimana mereka mempunyai dzatu anwat. Ya Rasulullah, tetapkanlah pohon kayak gitu ya Rasulullah, yang seperti itu biar kami bisa menggantungkan ini. Berarti di sini masih ada permasalahan di akidah beberapa sahabat mengira bahwa itu bagus ya Rasulullah, memotivasi kita, mungkin ada powernya pohon tersebut. Nah itu. Tapi kan ketika itu para sahabat beberapa itu lagi baru masuk Islam, sehingga belum begitu mengerti. Makanya di sini ada istilah uzur bil jahl, diberi maaf karena tidak tahu. Kalau enggak kan dikafirkan itu. Ya. Dan banyak orang sekarang belum tahu masalah ini loh, beneran. Karena pengajaran kita dulu Indonesia, masuknya Islam ke Indonesia itu walaupun alhamdulillah Allah kasih beri hidayah banyak orang, tapi masuknya lewat jalur sufi.
lewat jalur pedagang-pedagang yang berakhlak, dan sufi itu sangat bagus akhlaknya. Mereka dalam akhlak mereka betul-betul belajar. Pedagang, bukan ulama, pedagang. Dari segi ilmu ketika itu nggak pakai ilmu tapi pakai akhlak. Orang Indonesia kemudian yang ketika itu mereka menyembah apa namanya, batu patung ini itu, tertarik dengan akhlak mereka, masuk agama Islam, alhamdulillah. Tapi masuknya bukan dengan ilmu yang mapan dengan dalil, bukan, dengan akhlak, dengan latifah, dengan sentuhan kalbu. Karena dengan akhlak itu seorang bisa tersentuh kalbunya. Iya. Akhirnya banyak masuk Islam. Cuma masalah khurafat dan seperti ini masih banyak nggak ditebas. Lebih-lebih kemudian kan itu pedagang dari Yaman ya. Menurut riwayat dari Gujarat India, tapi yang lebih tepat wallahu alam dari Yaman. Dan Yaman ketika itu juga banyak orang-orang yang memang mutasawwifun, yaitu yang mereka memegang prinsip tasawuf. Akhirnya tersebarlah di Indonesia Islam melalui jalur tasawuf. Itu. Ya. Dan Islam melalui jalur tasawuf ini sebenarnya nggak diperangi Belanda. Yang diperangi Belanda itu Islam versi Mekah itu, yang kemudian nanti ada beberapa orang Indonesia, ulama Indonesia kemudian belajar di Mekah, balik kemudian memberantas takhayul, kebid'ahan, khurafat. Itu yang dibenci oleh Belanda. Iya. Biar aja pakai tasawuf, nyembah ini kuburan, masih pakai jimat, biar aja. Itu Belanda nggak takut kayak gitu. Ya. Nah, ya jadi kita ini berbeda dengan zaman Rasulullah yang langsung kesyirikan ditebas gitu kan. Kalau zaman sekarang orang udah kadung, udah menjadi tradisi kesyirikan, yang mana mereka nggak sadar kalau itu syirik, nggak ngerti orang-orang. Bapak-bapak kita, nenek moyang kita nggak ngerti kalau itu kesyirikan. Sebagaimana sahabat-sahabat ini ketika itu baru masuk Islam, belum ngerti kalau ternyata Zatu Anwat ini adalah simbol kesyirikan, syirik besar. Maka Rasulullah pun ketika mendengar ada sahabat bilang gitu, ya Rasulullah, bikinkan untuk kami Zatu Anwat sebagaimana mereka punya Zatu Anwat. Maka kata Rasulullah SAW, Allahu Akbar. Ya. Dalam riwayat lain, Subhanallah. Jadi kalimat Allahu Akbar dan Subhanallah bisa kita ungkapkan untuk sesuatu yang kita takjub dengan kesyirikan atau maksiatan seseorang. Walaupun kadang-kadang Subhanallah dipakai untuk komentari wanita cantik di Facebook ya. Ada perempuan foto di upload foto cantik, biasanya bawahnya tuh Subhanallah, indahnya Subhanallah. Iya. Sebenarnya kurang tepat. Ya. Kurang tepat dari segi lafalnya dan kurang tepat juga dari segi konteksnya. Ya. Melihat perempuan cantik dia mengingat Allah, giliran melihat orang ke masjid dia nggak mau ikut ke masjid. Apakah perlu melihat perempuan cantik dulu baru berzikir? Ya, banyak orang tuh baru berzikir ketika satu melihat perempuan cantik, dua melihat pocong. Astagfirullahaladzim tuh baru. Biasanya nggak pernah zikir. Ya. Taib, kata Nabi SAW, Allahu Akbar, innaha sunan. Sesungguhnya itu merupakan tradisi orang-orang sebelum kalian. Sunnah-sunnah sebelum kalian, orang-orang jahiliyah. Qultum walladhi nafsi biyadih. Qultum kama qalat Banu Israel li Musa, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalian telah berkata seperti Bani Israel berkata kepada Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Bani Israel? Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, tolong dong buatkan untuk kami sembahan sebagaimana mereka mempunyai sembahan-sembahan. Itu Bani Israel bilang gitu ke Nabi Musa. Yaitu artinya boleh dong kami berbuat syirik seperti mereka gitu. Ya, tapi ini karena jahil ketika itu sahabat tidak tahu. Maka kemudian Nabi Musa menjawab, innakum qaumun tajhalun. Sungguh kalian itu kaum yang jahil, bodoh, tidak ngerti. Ya. Maka kata Nabi SAW, latarkabunna sanana man kana qablakum. Sungguh kalian pasti akan mengikuti tradisi orang-orang sebelum kalian. Terjadi sekarang, Masya Allah. Ya, banyak terjadi. Pohon-pohon keramat, ya, kuburan keramat, cemeti keramat, cincin keramat, makam keramat, apalagi nanti yang dikeramatkan, keranda keramat. Kadang sebagian orang mendingan saya ketemu pocong daripada ngeliat keranda, ya. Iya. Banyak orang desa itu
kalau ke kuburan, situs yang paling ditakuti di kuburan adalah tempat di mana keranda itu ditaruh. Ya. Karena ngeri ngeliat keranda. Serem ngeliat keranda tuh. Kenapa coba? Orang tuh ketika ngeliat keranda takutnya bukan apa-apa, takutnya karena khayalan khurafat. Kalau antum ngeliat keranda, antum takut karena khawatir wafat dan hisab amal, itu baru bagus. Tapi orang-orang kan nggak gitu. Ya waktu Anda ke Boyolali, ya, ada sebuah desa yang memang itu kuburannya terkenal dengan keramat. Bukan keramat, angker ya. Ya sama aja, kadang-kadang keramat sama dengan angker ya. Kalau keramat itu karomah ya, angker itu serem, beda. Orang kalau ada karomah nggak serem, ya enggak. Malah antum kalau ngelihat ada orang karomah, punya karomah, antum pasti suka berdekatan dengan dia. Tapi ini kuburan keramat. Itu kuburan ini, masya Allah. Itu ada kijing ya, kijing. Apa namanya kijing? Bukan nisan, dia kijing. Kalau orang Jawa itu kan kuburnya pakai kijing tuh. Hah? Kerang namanya. Kijing. Bukan orang Sunda biasa yang kasar ngomong gitu, Sunda kasar. Ya. Jadi itu di atas tanah dia, dari batu ya, keramik, tergantung ya, berapa harganya. Itu nanti kan ada ininya, 2. Terus ada celengan. Itu ngeliat itu serem Pak. Ya, khurafatnya banyak gitu. Apalagi kalau misalnya pagi-pagi ngelihat kijingnya udah belusuk ke tanah. Itu orang bakal mempercayai sesuatu yang aneh-aneh itu. Serem. Pas dideketin ternyata pocongnya kelihatan. Wah apa? Geger satu desa tuh. Ini pasti waktu hidupnya ini dia makan harta riba misalnya. Nggak bisa digituin memang. Tapi orang-orang banyak cerita kayak gitu jadinya. Padahal itu longsor gara-gara dulu nggak bagus, mendem tanahnya. Tapi orang mikir macam-macam gitu loh. Ya. Kadang-kadang gitu di desa saya. Ada pernah waktu di Boyo itu, ya. Kadang ada kuburan atau kijing yang emang agak jatuh gitu. Karena jatuh karena longsor, ya bukan karena apa-apa. Ada pohon besar. Pokoknya kalau kuburan ada pohon besar, udahlah jadi situs itu. Walaupun nggak ada websitenya, tapi jadi situs. Besar pohonnya. Anda pernah di situ, ya jalan aja, masuk ke kuburan. Itu kuburan Bahana sebenarnya situ, ya. Ada Bahana, kuburannya cuman batu doang udah selesai. Dan sekarang pun Anda nggak tahu di mana letaknya, saking memang gitu doang kuburannya. Tapi dekat pohon besar memang. Ya, Anda coba menengadah ke ada pohon besar banget pohonnya. Itu yakin pasti orang-orang banyak yang mengkeramatkan pohon itu. Besar, Anda coba narik ke atas. Anda meremin mata. Ternyata banyak pocong di atas. Ada bayang-bayang pocong itu. Wah, ini banyak di sini kayaknya nih. Wah. Waktu itu agak indigo anak waktu itu. Sekarang udah nggak sakti lagi, udah nggak ada lagi. Sejak Anda ninggalin ruqyah, Anda nggak sakti lagi beneran. Anda dulu bisa setahun, tuh ada jinnya, Anda tahu antum ini. Orangnya sampai kaget, pernah Anda kayak gitu. Dulu waktu zaman-zaman Anda suka ruqyah, sekarang hilang kesaktian itu, ya. Entah ini mau nyesel atau enggak, ya pokoknya alhamdulillah lah, karena gangguannya banyak. Ya. Kemudian di bagian ujung itu ada semacam, entah itu namanya padepokan atau apa. Dia beratap, ada ubin tapi kotor. Di pojokan ada bagian keranda. Dekat keranda ada sumur tua. Itu pas banget itu. Pas banget. Ya, Anda yakin kok. Dan memang kalau tanya-tanya orang nggak ada yang berani deketin sumur itu. Anda deketin. Jelek banget sumurnya gitu katanya. Iya deketin. Itu memang padepokan apa namanya? Buat orang lese-lesehan gitu. Itu memang ada nanti ritual mungkin sebelum Ramadan, ritual nyadran. Orang Jawa tuh sering sadranan, nyadran. Ya. Itu.
sampai malam-malam di situ, ya. Di tempat yang padepokan itu. Kemudian mempersembahkan sesuatu kepada penghuni di situ. Nah ini, lihat, tabaruk bukan ini, cari berkah, cari perlindungan, isti'adzah. Ini syirik besar. Di Jawa Tengah, Jawa Timur terutama banyak seperti ini. Jawa Barat pun juga ada juga. Ya pokoknya Jawa ini Masya Allah lah gitu kan. Ya. Tuh. Yang di kota pun juga masih ada kayak gitu. Antum kan tahu jeruk purut. Ya. Bukan buahnya tapinya. Makamnya, ya. Di sini ada dari suara.com. Kisah makam Habib Salim dan pohon benda mistis di jeruk purut. Oh, udahlah. Jeruk purut Pak yang tiap hari kadang-kadang dilewatin orang-orang mau pergi kantor. Ya kan? Ayo jeruk purut apa? TPU tempat pemakaman jeruk purut tahu nggak Pak? Nggak tahu dah. Semoga Allah Pak beri antum hidayah. Sampai ada filmnya itu. Hantu jeruk purut. Anda juga nggak suka nonton film, tapi Anda nggak katrok-katrok amat. Antum nggak tahu? Ya Allah. Jadi ada TPU jeruk purut di Jakarta Selatan. Besar. Dikenal dari dulunya apalagi ya. Ketika Jakarta nggak seramai sekarang. Itu dikenal ya angker lah. Besar banget ya. Nah itu rame di ziarahi masyarakat. Ini kita baca dulu di sini. Kita pengen tahu nih sih gimana khurafatnya orang-orang. Di situ yang diantara yang ramai di ziarahi adalah kuburan keramat Syekh Waliullah Wan Salim atau Habib Salim. Udah punya gelar Syekh Walinya Allah, masya Allah. Wan Salim. Wan di sini, Wan itu biasa sebutan untuk orang-orang Arab Indo. Antum sebut orang ada Wan, ada Bib, ya kan? Bib gitu. Kalau ketemu orang Arab Indo, apalagi yang misalnya marganya As-Saqaf atau jadi As-Segaf ya. Atau marga Muhdor misalnya, atau apapun marga antum panggil Bib seneng dia. Iya, Bib. Kenapa? Enggak, klakson Bib. Atau Wan panggilnya. Wan, makanya dulu dikenal ada artis ya, Wan Abud ya. Abud itu marga. Ya, Ba'abud marga. Nah, Habib Salim ini wallahu alam kalau memang beliau adalah wali atau dan seterusnya. Yang disebut juga itu keturunan wali yang dikenal dengan nama Al-Imam Al-Arif Billah. Tuh, Al-Arif Billah istilah sufi. Sayyidina Al-Habib Hasan. Ya. Hasan bin Muhammad Al-Haddad. Ya. Al-Haddad Husain Asy-Syafi'i Sunnira atau Mbah Priok. Nah, keturunan Mbah Priok. Jadi Habib Salim keturunan Mbah Priok. Pernah dengar Mbah Priok? Nah, letak makam keramat tersebut berada di tengah-tengah TPU Jeruk Purut. Makam Habib Salim di dalam bangunan rumah berukuran sedang. Ya, biasalah dibangun rumah. Kalau orang keramat dibangun rumah. Di dalam rumah tersebut juga terdapat makam sejumlah anggota keluarga Habib. Untuk mengunjungi rumah makam Habib Salim, warga harus terlebih dahulu menyucikan diri dengan air wudhu. Masya Allah. Antum masuk masjid aja belum tentu wudhu. Ini masuk kuburan. Ya, harus lagi. Warga harus terlebih dahulu menyucikan diri dengan air wudhu. Kayak mau sholat aja itu. Padahal nggak boleh sholat di kuburan. Kata perawat makam, boleh masuk, tapi sebaiknya harus ambil wudhu dulu di depan. Kalau enggak, ya dari luar aja ngelihatnya. Masya Allah. Belum wudhu ya? Belum Pak. Dari luar niatnya. Nggak boleh masuk ke dalam. Ya. Kok gitu Pak? DKM masjid aja boleh, saya nggak nanya. DKM aja nggak? Antum di antara antum mungkin ada yang belum wudhu mungkin. Iya, DKM aja nggak nanya, gitu kan? Peziarah datang ke makam Habib Salim untuk berdoa. Tuh, datang ke makam untuk berdoa. Apa hukum berdoa di makam? Ini rinciin hukumnya.
Kalau memang sampean ke makam tujuannya berdoa, maka nggak boleh. Tapi kalau misalnya sampean tujuan ke makam untuk ziarah dan di situ sampean berdoa minta sama Allah supaya merahmati mayit ini, maka itu boleh. Bedakan ya. Tapi kalau ke makam tujuannya buat doa ngalap berkah, ini yang nggak boleh. Ini bisa kesyirikan jatuhnya. Jadi peziarah datang ke makam Habib Salim untuk berdoa dan meminta sesuatu di sana. Tuh, terang-terangan meminta sesuatu di sana. Kalau sekarang ada yang bilang, oh semua yang ziarah kubur nggak ada tuh minta sesuatu, nggak ada. Bohong. Mintanya sama Allah kok, bukan sama Habib di kubur. Bohong itu. Ya, karena banyak yang terjadi nggak sebakan, ya banyak yang terjadi betul-betul minta kepada mayit langsung. Ya. Jika permintaan tersebut terpenuhi, peziarah akan datang lagi dengan membawa nasi kuning dan ayam sebagai selamatan atau syukuran. Tuh. Terus sekarang nasi kuning sama ayamnya buat siapa? Hah? Buat mayit. Kalau mayit tersebut nggak suka ayam, ternyata vegetarian, ya gimana? Nggak dimakan. Terus taruh di mana itu? Taruh di kuburan. Ntar malam ada yang makan juru kuncinya. Ya. Tapi Anda selama ini Anda melihat juru kunci kuburan rata-rata kurus. Ya, heran. Harusnya duitnya banyak gitu. Sebagai selamatan atau syukuran. Lihat, selamatan dan syukurannya bukan di rumah, tapi dipersembahkan di kuburan. Berarti di sini ada nggak kesyirikan tauhid rububiyah di sini? Kesyirikan rububiyah di sini, yaitu seperti kan imbal balik kepada sang mayit ini, timbal balik karena ini merasa dikabulkan doanya. Kemudian karena dikabulkan, sukses, terpenuhi yang dia minta, dia balikkan dengan syukuran kepada mayit ini. Ini udah jelas-jelas syirik besar. Ya. Nah, kata perawat makam, kebanyakan yang datang ya pelajar, minta kelulusan. Ini bodoh ini. Padahal setahu Ana nggak tahu ini bohong atau benar. Setahu Ana, makin kemari pelajar mau begini-beginian. Rata-rata yang mau beginian tuh orang-orang tua atau yang masih percaya atau yang disuruh oleh ustadznya. Makanya nggak ada Pak. Studi tour ke kuburan keramat nggak ada, nggak masuk akal itu. Kampus ya. Kemudian fakultas ini, jurusan ini mengadakan studi tour atau riset ke kuburan keramat, nggak. Karena hal seperti ini orang-orang sekarang udah mulai intelek ya, nggak percaya begini-beginian. Nah, kebanyakan yang datangnya pelajar katanya, minta kelulusan. Ntar kalau terkabul ya pada bawa nasi kuning, ntar selamatan. Tapi dulu ada yang datang bawa ayam. Masya Allah, ayam kuburan. Ya. Selain makam keramat, di TPU Jeruk Purut juga ada pohon yang sangat terkenal. Namanya pohon benda. Pohon benda memiliki aura yang sangat kuat. Konon, kata perawat makam, ada orang pintar yang melihat pohon benda terdapat istana. Jadi di pohon benda itu ada istananya. Siapa yang lihat? Orang indigo kan? Kemudian kadang di pohon bambu itu ada istananya. Anda pernah Pak ya? Anda pernah foto? Ya, Anda foto di Kebun Raya Bogor ya. Ayo, dikenal serem gak tuh Kebun Raya Bogor? Ada yang mempercayai sesuatu di sana. Ya. Makanya kalau di beberapa pohon besar antum bisa menemukan sesajian di Kebun Raya Bogor, ya. Tahu kan? Oh ini gak tahu kebangetan ini. Kebun Raya Bogor. Ana dulu waktu bujang sering kesana sendirian. Bukan ngalap berkah, bukan. Beneran Ana kesana sendiri ke Kebun Raya Bogor, naik kereta ke Bogor, turun jalan kaki itu dari stasiun. Iya, kan deket, ya kan? Yang tahu, yang nggak tahu nggak tahu, ya. Nah. Masuk sendirian masih bujang waktu itu. Tahu Anda bawa apa? Anda bawa buku Nahu. Iya. Buku Nahu Anda belajar di bawah pohon, belajar.
Enak soalnya. Ya. Orang pada kan sepi itu, kalau ana milih bukan hari libur, hari biasa, sepi banget itu. Ya. Ana jalan ke tempat-tempat yang gelap gitu. Ya. Pengen lihat aja. Kadang menemukan ada semacam dupa atau semisal itu. Ya. Itu di tempat seperti itu tuh, ya. Pernah ana setelah selesai baca buku nahwu itu kan, belajar, ana bangkit berdiri, nah jalan. Ada sebuah pohon besar yang akarnya itu seperti melindungi sesuatu di baliknya. Akarnya gede, akarnya itu kayu gede gitu loh. Ada pala ngintip dari situ, Pak. Orang ngintip ngeliatin ana jalan, ana ngeliatin dia. Dia ngeliatin kayak gini pala. Orang kayak antum gini orang. Ngeliatin dia, ngeliatin ketakutan gitu. Ana heran nih orang ketakutan apa ya? Terus habis itu dia ketakutan gitu terus ngumpet di balik akar tersebut. Ana nggak tahu, ana mau datangin, bodo amat lah. Ya, capek ngurusin nahwu, ngapain ngurusin orang itu. Ya. Tapi ana pikir itu orang apa ya? Ya. Sampai sekarang ana penasaran. Udah berapa tahun yang lalu, entah itu orang atau apa nggak tahu, wallahu alam. Kalau orang mungkin dia lagi pacaran, ngelihat ana mungkin jenggotan, takut ana dari ormas mana gitu kan. Kalau bukan orang, mungkin takut ngelihat ana baru belajar nahwu. Ya, pokoknya nggak tahu lah. Itu tempat-tempat seperti itu, ikhwan. Ada pohon besar, udah orang-orang bakal punya keyakinan tertentu. Nah, kemudian di sini ada pohon itu memiliki aura yang sangat kuat. Pertama, aura itu dari mana? Bisikan syaitan. Pohon itu pohon, nggak ada kekuatan apa-apa pohon itu. Bisikan syaitan, kepercayaan. Di bambu tersebut pernah di Kebun Raya Bogor. Ana waktu itu nggak sendirian waktu itu, sama siapa ana lupa ya. Pernah juga ana bawa istri dan bawa anak juga ke situ. Ya. Ana minta difotoin. Ana di bawah pohon bambu yang menjorok ke bawah kayak gini. Belakangnya pohon bambu tuh. Ya, sepi. Tolong fotoin. Sekali ana upload, ada yang komentar. Lewat WhatsApp pula beberapa orang. Ustaz, afwan Ustaz, ana kok melihat ada monyet di sana. Kurang ajar katanya. Maksudnya bukan ananya, maksudnya ternyata di pohon bambu itu ada muka monyet itu. Terus ana ngelihat ada besar hitam Ustaz di situ Ustaz. Wah, gitu. Ya ini kadang-kadang orang indigo bisa melihat penampakan lewat foto. Tapi penampakan takhayyul, yaitu sihir dari setan yang membuat matanya tertipu dengan itu. Begitu. Ya. Jadi tempat-tempat kayak gitu. Yang kemudian kenapa ada penampakan di tempat seperti itu? Supaya ada kepercayaan baru. Kata sebagian orang, genderuwo itu tempat tinggalnya di bambu-bambu itu. Ya kan? Kata banyak orang kayak gitu. Itu berangkat dari kepercayaan yang juga setan itu berusaha untuk supaya bagaimana orang percaya di tempat ini ada sesuatu, gitu. Di pohon ini ada sesuatu. Gitu. Ya. Nah, aura ini dari setan supaya orang punya kepercayaan baru di situ. Konon kata perawat makam, ada orang pintar yang melihat pohon benda terdapat di istana tadi yang. Ya, jadi aura mistisnya ada yang bilang kuat di situ. Di pohon benda tersebut konon terdapat sebuah keris. Ini dia. Keris ini dipercaya dapat memberikan kesaktian bagi orang yang dapat mengambilnya. Ini syiriknya. Keris ini dipercaya dapat memberikan kesaktian. Ini syiriknya syirik kecil atau syirik besar? Besar jelas, kufur. Bagi yang dapat mengambilnya, cara ngambilnya gimana? Itu dia ngambilnya kan dengan gaib. Ini yang disebut oleh orang-orang pusaka gaib. Ya. Nah, memang bisa terjadi betul. Ya, sebagian dari orang sekarang ada kayak gitu. Udah ya dukun-dukun dan para pendekar, ya, istilahnya pendekar. Wiro Sableng versi sekarang berpendekar. Itu Wiro Sableng tuh pendekar itu. Ya. Itu kan cerita doang sebenarnya, ya. Tapi dijadiin film. Tapi memang dahulu ada pendekar-pendekar, asuhan dukun, asuhan paranormal yang mereka udah puasa ini, bertapa di gua itu, berendam di sini, kesaktian dan seterusnya.
terus bisa ngeluarin kapak ya. Gitu, dari keteknya, blok gitu kan. Iya. Itu habis selesai syuting darah semua di sini nih ketek. Ya. Ya. Ini kan jelas ini kesyirikan sebenarnya, kesyirikan. Ya, kesyirikan. Dari mana ini bisa apa namanya? Namanya manifestasi, ya. Manifestasi benda pusaka. Di acara tukul pun kadang gitu. Tukul. Ya. Ya, semoga Allah berhidayah ya. Iya. Tadi yang ngelawak jadi serem ya. Tapi nggak jadi serem pas jadi acara serem, jadinya lucu. Tapi kemudian itu kan yang dibawa paranormal. Ya, ini karena acara ini udah nggak ada ya acaranya kan ya. Apa sih nama acaranya lupa lah. Pokoknya ada tuh acara itu. Hah? Mister Tukul. Ya. Itu dari bahasa Inggris, Pak. Artinya terlalu keren. Ya. Tukul. Ya. Nah, dimanifestasin dengan ritual-ritual tertentu, tertariklah di situ nanti benda dari pohon itu. Kadang batu mustika. Bukan mustika jaya, bukan. Batu mustika. Batu mulia katanya. Itu kalau dapat dari situ, kalau dijual itu bisa mahal, Pak. Ya. Atau keris. Ya. Jangan di situ, nanti orang gagal fokus nanti. Duduk aja, duduk. Main aja. Main. Ya. Nah, yang seperti ini jelas menarik benda, manifestasi namanya. Bisa terjadi, bisa. Loh kok bisa? Apakah memang benda itu tertanam di situ? Enggak. Itu syaitan yang memberikan. Enggak, bohong. Kalau benda tertanam di situ jangan percaya. Ya. Tapi kadang syaitan mewahyukan tuh kepada orang-orang. Ya. Di situ ada bendanya. Asli enggak ada. Takhayul. Tapi kalau dipercaya kemudian minta dan menarik benda keramat itu, perlu kesyirikan, perlu kepercayaan terhadap setan dan kepercayaan terhadap adanya itu. Nah, setan kalau udah kayak gitu, udah percaya dia, kasih istidraj ya, kasih, terkasih, berhasil, nanti mati dalam kesyirikan, naudzubillah. Makanya kadang memang kelihatan keris, nanti tiba-tiba ada muncul keris di bawah, wah ternyata ada kerisnya. Memang betul kuno kerisnya, itu pemberian dari setan. Ya, begitu. Dan kalau misalnya tabarruk bil asjar dengan pohon, dengan batu seperti ini dibiarkan, hal-hal kayak ini akan terus ada. Umar bin Al-Khattab pernah menghancurkan pohon yang pohon bai'at yang dipercaya dengan percayaan khayalan dan orang-orang sholat di sana langsung dihancurin semua. Ya, semoga Allah Ta'ala menjadikan kita memiliki pemerintah, pemimpin yang menghancurkan kesyirikan dan juga media-media syirik. Allahumma amin. Suatu saat insyaallah. Bekasi gimana ikhwan kau Bekasi? Insyaallah ya. Iya. Ana pokoknya kalau jalan naik mobil, jalanan udah geradakan berarti udah sampai Bekasi. Iya. Iya, welcome to Bekasi ya. Kalau jalannya udah geruduk, baca buku nggak nyaman di ini udah masuk Bekasi, alhamdulillah. Iya, tinggal nunggu daerah sini nih, ya, alhamdulillah. Ya. Antum jangan marah ya, ini kan kenyataan. Iya. Ini kan penderitaan antum selama ini ya. Itu apa? Pertanyaan? Oh banyak juga, masya Allah. Ya, kita cukup untuk materi sampai sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Baik, langsung aja. Langsung. Jazakallah khair. Ya. Bismillah. Bagaimana menasihati atau memberitahu kepada orang tua keluarga mengenai syirik tersebut? Ya, pertama kasih tahu lembut pelan-pelan, kasih pemahaman pelan-pelan. Dan jangan langsung tebas gitu aja. Ya Bu, maaf ini kata ustadz ini, kata ini dan seterusnya. Dengan lembut, dengan enak, dengan bahasa rendah, bukan dengan bahasa ceramah. Bahasa nyantai aja. Ya, sambil ngupas bawang misalnya, ya.
sambil ngapain, sambil santai aja, kemudian ngomong biasa. Karena kalau lagi pas diskusi, lagi tegang, itu kadangkala orang tua nggak bakal terima. Ya, mungkin bisa jadi debat, ya, bisa marah-marahan, bisa saling memblokir dan seterusnya. Maka pelan-pelan aja, ya, pelan-pelan aja. Banyak orang tua yang memang tidak tahu hal-hal seperti ini. Dan kalau misalnya ternyata orang tua tersebut sudah memvonis, wah kamu ini Wahabi ya, wah kamu ini dan seterusnya, maka agak kendurkan sedikit, ya. Kendurkan sedikit. Jangan langsung kencang begitu saja, karena orang tua namanya juga susah, agak susah untuk diubah pemikirannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan batu semisal batu germanium yang katanya sudah diteliti ada kandungan ion negatif? Anda tidak bahasa yang ini, tidak bisa baca ini. Yang bisa membuat peredaran darah lancar atau dapat menyembuhkan penyakit. Apakah termasuk syirik? Kalau secara kedokteran betul-betul sudah teruji dan memang secara ilmiah, secara saintifik itu memang teruji, maka enggak masalah. Secara ilmiah ya. Karena sesuatu perantara atau sebab suatu hal, kesembuhan atau hal itu harus teruji dengan satu, dalil, dua, logika, tiga, ilmu pengetahuan yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau dari ketiganya tidak ada yang bisa dibuktikan, maka ini menjurus ke syirik. Kayak misalnya telur ditaruh di ujung jempol. Dalil ada nggak? Nggak ada. Kemudian logika masuk nggak? Nggak masuk. Ilmu pengetahuan ada nggak? Nggak ada. Berarti nggak ada ketemuannya. Ini termasuk wasilah syirik, ya begitu ya. Tapi kalau misalnya memang batu tersebut sudah bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, saintifik, tidak ada unsur kesyirikan, memang secara ilmiah berpengaruh, nggak masalah insya Allah. Kayak misalnya air belerang, antum berendam di air belerang, ada penyakit temunya sembuh. Air belerang ini wasilah yang memang secara sains memang diteliti, memang ada pengaruhnya. Tapi jangan beranggap air belerang ini secara zat bisa menyembuhkan, bukan. Allah yang menyembuhkan, cuman wasilahnya secara saintifik ini. Maka ini bisa, begitu ya. Mengapa riya bisa dimasukkan atau dianggap syirik kecil? Apa alasan atau dasarnya? Karena riya adalah menyekutukan Allah Ta'ala dalam hal ibadah, menduakan Allah atau lebih dari dua bahkan, ya. Gitu, itu riya. Termasuk syirik kecil karena menduakan Allah dari segi ibadah, tapi hanya untuk mencari pujian semata. Bukan berarti kita menyembah orang tersebut, bukan menyembah calon mertua, bukan. Tapi kita menduakan Allah Ta'ala dalam hal ibadah. Bagaimana orang yang selama hidupnya tidak pernah mengamalkan sholat, padahal dia muslim? Dia bukan muslim. Kalau dia nggak sholat, dia bukan muslim. Dia bukan muslim sama sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan Habib saat ini? Apakah Habib tersebut benar keturunan Nabi Muhammad SAW? Wallahu alam. Sebagiannya mungkin keturunan putri-putrinya atau keturunan keluarga Nabi SAW, keturunan Ali bin Abi Thalib, Al Hasan Al Husain, keturunan Ali bin Abi Thalib. Wallahu alam. Ya, nggak bisa kita pastikan iya atau tidak, sebagian atau wallahu alam. Tapi zaman sekarang penipu itu banyak ya. Penipu itu banyak. Supaya dapat dunia, maka cari sesuatu yang membuat orang-orang itu tergiur akannya, hormat padanya, padahal belum tentu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika kita memiliki teman yang suka berandai-andai dengan apa yang tidak dia miliki, dan dia menganggapi andai-andainya dengan cara berhutang? Ini orang dia punya penyakit kejiwaan, dia hampir berpenyakit klepto, hampir berpenyakit kleptomania ya. Klepto itu orang punya barang, dia pengen mendapatkannya dan pengen meraihnya gitu, itu klepto. Ya, biasanya maling yang bersifat klepto ini, orang punya barang dikit langsung hilang besoknya. Ini klepto nih. Tapi ini karena dia menganggapi andai-andainya dengan cara berhutang, ini berarti dia orang yang di hatinya bertumpuk keinginan duniawi dan hasad. Ya, dan hasad. Dia ingin punya dunia, ini kejiwaannya orang ini bermasalah, maka dia harus diterapi dengan dalil dan hujjah dan ilmu. Ya, dia harus ditanamkan pada kalbunya itu
ilmu dan pengetahuan bahwasanya dunia ini nggak ada seberapanya dibandingkan akhirat. Dan siapa yang mengejar-ngejar dunia, dia tidak akan terpuaskan dengannya, bahkan dia akan ditipu oleh hal yang dia beli. Belum lagi tumpukan hutang, ya. Maka di sini banyak penyakit pada dirinya. Di antara penyakitnya juga dia ingin memiliki apa yang dimiliki orang lain. Juga dia ingin berbaju dengan kostum yang dia belum tentu cocok untuk memakainya. Ya, ini berbahaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah museum termasuk tempat bersarang jin? Ya, tergantung museum apa. Kalau museum buku, insya Allah enggak. Ya, jin malas juga di museum buku. Tapi sebenarnya dimanapun ya, jin di mana-mana. Ya, jin di mana-mana. Kalau museum tersebut terdapat banyak patung, baik patung pahlawan, gambar pahlawan dipajang, maka sudah pasti itu banyak syaitan di situ. Bahkan boleh jadi kita dilarang untuk atau berkunjung ke tempat seperti itu yang di sana banyak patung. Iya. Harusnya malah patung-patung itu dihancurkan. Gambar-gambar, karena di sini tidak dimasuki malaikat sama sekali. Rumah atau kamar yang tidak dimasuki malaikat yang di dalamnya terdapat gambar atau patung. Yang dimaksud adalah gambar atau patung yang sifatnya mu'azzam, bukan mumtahan. Ada gambar yang mu'azzam seperti patung atau gambar atau foto pernikahan. Ini termasuk yang membuat rumah ini tidak berkah. Ya. Gitu ya. Apalagi kalau foto poster penyanyi, ya kan? Anak-anak muda zaman dulu kan pasang poster penyanyi, ya. Beli majalah Hai dapat poster, wah seneng tuh, ya. Majalah musik dapat poster penyanyi ini, ya. Iya. Terus dia sholat nggak ada poster itu, masya Allah repot ini, ya. Itu nggak masuk malaikat di situ. Adapun kalau surah mumtahanah, yaitu gambar yang di mumtahanah diremehkan, seperti ada Hello Kitty di sendal, ya. Hello Kitty kan, itu kan gambar orang tuh. Gambar apa? Pisang lagi apa namanya? Hello Kitty itu apa sih dia tuh? Kucing, ya kucing, ya. Atau Dora, ya. Antum anti Dora misalnya, beli sendal Dora. Jadi setiap antum pakai sendal itu seperti menginjak Dora, ya. Gitu. Masuk Dora itu ke kamar rumah. Karena gambar Dora ini mumtahan, yaitu di mumtahan itu terhinakan, bukan sesuatu yang diangkat, maka tetap masuk malaikat insyaallah. Begitu juga dengan uang-uang, antum tidak bermaksudkan untuk mengangkat, mengagungkan kan? Uang. Punya uang enggak? Punya. Iya. Semua rumah pasti ada gambar enggak sekarang? Ayo. Ada. Di dompet banyak gambar tuh. Iya, ada gambar monyet, ya. Uang 500-an. Iya. Zaman dulu, uang pasti zaman dulu. Jangan antum, wah Ustadz ngatain saya nih, ada KTP gitu kan. Enggak. Ya. Ada gambar apalagi, karapan sapi, apa. Ya sekarang ada gambar Presiden Soekarno, ada gambar. Kadang-kadang kita nggak naruh uang gua di dompet, naruh di meja kan. Terpampang gitu. Apakah di sini antum uang tersebut antum maksudkan antum yang bermaksud mengagungkan foto ini? Bukan. Itu apa adanya begitu. Maka nggak masalah. Begitu juga misalnya antum punya apa namanya yang buat kasur itu kan apa? Bed cover, spray. Ya. Kadang spray kan ada gambar-gambar ini ya, itu nggak masalah. Dalam artian malaikat tetap masuk, tapi kalau bisa jangan. Ada gambar itu Dora misalnya. Ya kalau cuma gitu doang nggak masalah. Tapi kalau dipajang Doranya, karena antum mentakzim Dora itu, ya berhasil gitu kan.